Hmm, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Jadi kemarin video sebelumnya kita sudah pelajari part 1 ya. Kita mempelajari paragraf, kemudian beserta atributnya seperti aligin ya, center, right, dan lain-lain. Kemudian kita membuat juga warna pada paragraf, ada font color ya. Kemudian kita juga membuat sebuah heading ya. Eh, Heading mulai dari H1 sampai H6, dan yang terakhir kita membuat font size. Jadi untuk font size sebelumnya saya revisi, sorry. Untuk font size kita bisa menggunakan angka 2, kemudian 3, dan lain-lain. Oke, kita preview in browser. Oke, kurang seperti ini ya. Kalau bisa kita buat menjadi 5 dan kita refresh, maka hurufnya akan atur ya. Jadi ini ukurannya bukan seperti di Microsoft Word. Oke, sekarang kita lanjut di part 2, di mana part 2 ini kita akan mempelajari mengenai cara menampilkan gambar di sebuah web dan membuat sebuah list ya, atau UL. Oke, kita buat satu buah file namanya part 2. Oke, seperti biasa kita tambahkan HTML ya, kayak HTML, kemudian hit ya, dan titelnya itu adalah part 2. Kemudian jangan lupa bodinya ya, kayak gini. Oke, tinggal di save dan kita jalankan lagi di part 2 di show in browser ya. Oke, masih kosong ya, karena masih untuk menampilkan gambar kita hanya perlu menarik sebuah gambar. Jadi pertama ya, saya akan menampilkan gambar satu. Kita bisa menampilkan gambar dari local file atau dari file yang berada di sekitar, yang berada sama dengan directory dengan project web kita ini ya, misal di sini ya. Atau bisa juga kita menampilkan gambar melalui URL atau melalui web orang lain. Oke. Yang pertama kita tampilkan dulu dari local file. Kita buat dulu sebuah folder ya. Di sini kita beri nama image. Kemudian kita ngambil sebuah gambar. Di sini saya sudah ada sebuah gambar ya. Gambar ini Naruto ya, misal. Saya copy, atau langsung teman-teman langsung saja tarik gambarnya dibawa di image ya, kayak gini. Oke. Jadi nanti akan ada gambar Naruto di folder image. Nanti kita ubah gambarnya dulu supaya lebih mudah. Namanya adalah misal gambar satu ya. Gini ya, saya ubah namanya gambar satu. Oke, kayak gini. Kemudian kita coba tampilkan ya di sini. Untuk membuat sebuah gambar, misal kita beri dulu sebuah judul atau keterangan. Kita beri paragraf. Ini adalah gambar Naruto. Kemudian di bawahnya kita tambahkan sebuah gambar. Untuk membuat sebuah gambar kita hanya perlu menambahkan tag img ya, kayak gini, img. Kemudian src adalah lokasi dari gambar yang kita ingin sematkan. Misal ya, ini kan satu folder dengan image ya. Jadi caranya untuk kita bisa mengambil gambar di image, kita masuk dulu ke folder image. Jadi kita tulis images set, kemudian gambar satu namanya ya, jangan lupa nama dan ekstensi yang paling penting. Oke, saya save dan saya refresh, maka akan muncul gambar Naruto. Oke. Nanti muncul pertanyaan, Kak, bagaimana caranya saya ingin mengubah ukuran gambarnya. Jadi untuk mengubah ukuran gambar kita hanya menggunakan dua buah atribut. Misalnya ini atribut ada namanya width dan height. Width itu adalah lebar, height itu adalah tinggi. Jadi tinggal kita tambahkan di sini height, misalnya width. Kita coba width, misal width 50 atau 100 pixel ya. Jangan lupa satuannya pixel. Kita refresh. Jadi dia nanti akan simetris, width-nya height-nya akan mengikuti sesuai dengan rasio dari isi width-nya tadi. Jadi nanti rasionya akan terikut. Beda halnya dengan kita menambahkan height-nya. Misal height-nya itu adalah 50 pixel. Oke, jadi gambarnya kurang simetris ya. Kalau memang teman-teman ingin membuat gambar yang simetris, teman-teman tidak perlu menambahkan dua buah rasio ya, height dan width. Cukup menggunakan satu saja ya, kayak gini. Oke.
dan saya refresh. Oke. Kemudian ada juga satuan yang lain, misal teman-teman kita menggunakan persen ya, kayak gini, set, dan saya refresh. Oke, jadi nanti akan gambarnya akan 100% jika teman-teman 100% sesuai dengan luasnya browser teman-teman. Misalnya ukuran browser saya ubah lebarnya, oke, maka gambarnya juga akan mengikut. Tapi kualitas dari gambar ini kurang bagus memang ya, karena gambar yang saya pakai juga ini yang saya download juga ini memang kualitasnya tidak terlalu bagus. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan persen yang full kayak gini ya, gunakan kualitas gambar yang bagus. Oke, coba lagi ya, kita ganti ke 50% aja ya, kayak gini. Oke, dan kita refresh. Oke, sekarang ada lagi apa ya? Oh iya, misal bagaimana caranya supaya gambar di tengah ya? Untuk di tengah sama ya kayak di paragraf ya, kita perlu tambahkan align center ya, kayak gini, dan kita refresh. Oke, oh sorry, kita tidak perlu menambahkan ini ya, kita hanya perlu menambahkan di bawahnya paragraf. Jadi kita tambahkan paragraf. Dalam paragraf ini kita simpan si teks si gambar ini. Oke, kayak gini ya. Oke, dan kita refresh. Oh ya, jangan lupa tambahkan align center, dan kita reload kembali. Oke, gambarnya sudah berada di tengah. Oke, jadi ini cara pertama ya untuk menambahkan gambar. Misal ya, kita cari gambar lagi yang lebih bagus ya. Saya cari gambar yang sudah saya download misal ya. Oh ya, ini gambar ini ya, gambar ini ya. Oke, kita langsung tarik saja gambarnya, kita bawa di image kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kita akan pasang gambar kedua ya di sini. IMG, sorry ya, gini. IMG SRC. Oke, jangan lupa ya diakhiri dengan tutup strip ya, karena kita menggunakan ini karena tag yang ini tidak memiliki balasannya. Beda halnya dengan si P misal ya, I ataupun B. Oke, jadi teman-teman tinggal tambahkan lagi seperti biasa image. Kemudian jangan lupa gambarnya diganti ya, kayak ini, titik JPG, dan kita refresh. Hasilnya adalah set. Oke, kita tidak pakai aturan ya, makanya gambarnya bisa di scroll kayak gini, karena memang ukuran dari resolusi si gambar ini sangat besar ya, kayak gini, makanya kurang bagus. Jadi seperti tadi, kita atur saja gambar ukurannya kayak gini, tambahkan di sini width. Kita hanya perlu mengaturkan misal 100 pixel saja, atau teman-teman bisa menggunakan persen ya, sesuai keinginan teman-teman, atau 400 biar lebih luas ya, kayak gini. Oke. Kemudian ada beberapa atribut yang digunakan ya untuk mempercantik si gambar ini ya. Misal ya teman-teman, saya ingin menambahkan sebuah bingkai atau sebuah garis border ya di setiap sisi si gambar ini. Oke, jadi teman-teman perlu menggunakan namanya text style. Jadi sebenarnya ini masuk di materi yang mungkin beberapa materi sebelumnya, tapi karena kita coba saja ke sini biar teman-teman lebih paham, nanti kita akan masuk di materi style di beberapa materi setelahnya ya. Nah, tapi kita cobakan saja di sini ya. Misal saya cobakan materi style, pertama kan style. Oke, kemudian untuk di dalam style ini akan kita bisa gunakan beberapa banyak atribut ya. Contohnya misalnya kita ingin membuat garis, kita tambahkan border. Untuk border misalnya kita tambahkan 1 pixel bordernya, atau 2 pixel dengan ukuran solid. Kemudian warna garisnya misal warna garisnya adalah red ya, merah, dan kita refresh. Oke, maka akan muncul garis ukuran 2 pixel dengan warna merah. Oke, misal lagi ya teman-teman, kita ingin membuat sudutnya ya agak sedikit melengkung, jadi tinggal ditambahkan atribut kedua di style, namanya adalah border radius. Oke, misal border radius adalah 20 pixel, maka dia akan melengkung sekitar 20 pixel kayak gini ya. Ini untuk gambar ya. Oke, kita sudah mendapat 2 buah gambar. Oke, tadi ini kan ada cara pertama, jadi ini cara kita ganti ya judulnya.
menampilkan gambar dari lokal file ya, atau lokal project. Oke, kita sekarang kita masuk cara kedua, kita akan menampilkan gambar dari internet. Jadi sama saja caranya ya. Misal saya tambahkan di sini HR garis ya, kayak gini. Oke. Sudah saya refresh. Kemudian saya buat lagi satu buah image IMG SRC. Kemudian saya ambil gambar dari internet ya, misal kita cari di Google. Kita cari misal Lesti Kejora ya, atau kita cari gambarnya Samsudin. Oke, yang lagi hits nih sekarang ya. Oke, kita ambil gambar si Samsudin ini ya, kita gini. Sorry saya lebarkan ya. Kemudian kita tinggal klik kanan dan kita copy saja email addressnya ya, kayak gini. Kemudian kita bawa di sini. Oke. Dan tinggal kita refresh di part 2 tadi. Macam muncullah gambarnya si Samsudin. Oke. Kita atur lagi ukurannya samanya seperti di atas, tinggal kita tambahkan width ya, kayak gini. Widthnya misal adalah 200 pixel ya, kayak gini. Dan kita refresh. Oke, dan muncullah gambarnya si Samsudin. Dan style tadi berlaku juga di gambar yang kita ambil dari internet. Oh iya, saya lupa ada satu atribut namanya adalah alternatif. Oke, kayak ini ya. Jadi alternatif ini gunanya untuk memberi keterangan pada gambar. Misal kayak gini, alternatifnya adalah saya ini adalah Samsudin. Oke. Dan saya save. Ketika saya tunjuk gambarnya, oh ya, sorry. Jadi alternatif gunanya untuk memberi keterangan. Misal ya, URL-nya salah ya, gambarnya tidak ketemu kayak gini. Saya coba, maka ada tulisannya ini adalah Samsudin. Oke. Dan kita kembalikan lagi. Oke, mungkin cuma ini saja untuk masalah gambar. Nanti kita akan lanjut di part 3 lagi mengenai list ya.